Shalom sahabat Smart People yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Nah, siang hari ini saya Deborah Johnson, saya ingin melanjutkan apa yang beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan dan hari ini kita akan membahas bagian yang terpenting dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Baik, sebelum memulai Bapak Ibu, kita akan membuka acara ini di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semuanya sungguh karena anugerah kasih Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah siang hari ini Tuhan akan terus berbicara lewat kami, lewat firman-Mu yang akan kami sampaikan, dan biar firman-Mu itu yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan, kami semua mau menjadi murid-murid-Mu. Dan biarlah lewat acara ini, live di Smart People ini, banyak telinga yang mendengar, banyak telinga yang diberkati, banyak hati yang selalu tertuju kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan acara ini, dan biar acara ini boleh menjadi berkat dan berdampak bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin membahas topik yang berikutnya tentang murid sejati. Nah, mungkin di benak kita sering bertanya ya, apa yang dimaksud atau siapa orang yang layak disebut sebagai murid sejati. Nah, murid sejati adalah pengikut Kristus yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, murid sejati juga harus hidup seperti Kristus, yaitu melayani dan menghasilkan buah. Nah, hari ini kita mendapat satu kebenaran tentang murid sejati. Ya, jadi murid itu harus hidup seperti gurunya. Murid itu harus belajar dari gurunya. Ya, jadi bagaimana murid itu bisa seperti gurunya, ya, dia harus menjadi pengikutnya. Ya, dia harus selalu dekat dengan gurunya. Next. Kita mau melihat ya hari ini Bapak Ibu ciri-ciri murid sejati. Ya. Yang pertama, murid sejati tidak mau jauh dari Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini kalau kita mau mengaplikasikan kata tidak mau jauh dari Tuhan Yesus, ya, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, yaitu lewat doa, lewat membaca firman Tuhan. Nah, di situ kita akan merasa dekat, kita merasa ada Yesus dalam hidup kita karena ada firman itu yang terus ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, yang kedua, ciri murid sejati yang berikutnya adalah menghidupi firman Tuhan. Nah, menghidupi firman Tuhan. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi menghidupi itu artinya mempraktekkan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari itu bisa di rumah, di kantor, ya, di lingkungan di mana kita tinggal, di gereja di mana kita ada mengambil bagian dari pelayanan. Nah, di situ kita bisa mempraktekkan kehidupan kita secara pribadi itu lewat apa yang kita hadapi, apa yang kita jumpai setiap hari, apakah kita masih bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, yang berikutnya ciri murid Kristus yang sejati adalah melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu bisa diartikan dalam berbagai hal ya, yang nanti akan saya bahas di poin yang berikutnya. Yang keempat, menghasilkan buah. Yang kelima, membangun keintiman dengan Tuhan. Yang berikutnya, ciri murid Kristus yang berikutnya adalah saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan ya tentang ciri-ciri murid Kristus yang sejati. Next. Bagaimana kita bisa disebut murid yang sejati? Ya. Jadi di pelajaran ini bagaimana hidup kita bisa dikatakan orang sebagai murid Kristus. Kalau kekristenan kita seringkali belum bisa menjadi berkat, itu karena
kita belum menghidupi atau belum melakukan sepenuhnya kebenaran firman Tuhan. Sehingga keberadaan kita seringkali dinilai orang, dilihat orang, belum mencerminkan kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita mau melihat atau belajar bagaimana kita bisa disebut sebagai murid sejati. Next. Yang pertama adalah menghidupi firman. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, di sini dikatakan jikalau kamu tetap. Ya, tetap itu artinya tidak berubah, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi dia tetap apapun kondisinya, apapun keadaannya. Ya, seseorang kalau dia mau menghidupi firman Tuhan itu tidak menunggu dia menjadi sempurna, tetapi dalam setiap kondisi firman itu tetap ada di dalam hidupnya. Ya, termasuk menghadapi situasi yang sulit, termasuk menghadapi tekanan hidup yang berat ya. Kita bisa tetap mempraktekkan firman Tuhan atau tidak ya, itu tergantung setiap keputusan dari kita. Nah, kalau kita mau belajar menghidupi firman Bapak Ibu, saya bukan orang yang tidak setuju ya orang membaca firman setiap hari. Tetapi yang dikatakan menghidupi firman bukan saja kita rajin membaca firman Tuhan, tetapi tanpa pengertian, bukan seperti itu. Tetapi menghidupi firman itu artinya menempatkan firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang pernah kita dengar, itu dalam kehidupan kita setiap hari. Satu contoh Bapak Ibu ya, ketika anak saya mengalami kecelakaan pada tahun 2016, ya, itu dia mengalami kecelakaan yang parah sehingga batok kepalanya harus dibongkar dan anak saya sampai mengalami koma itu sampai 8 hari, ya. Di situ ada banyak hal yang firman Tuhan pernah saya dengar. Mungkin itu pada saat saya masih sekolah minggu. Mungkin pada saat usia yang masih kecil, masih remaja, saya pernah mendengar cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Nah, ketika saya pernah mendengarkan firman itu, justru pada saat dalam tekanan, pada saat saya diperhadapkan dengan sebuah keputusan, firman Tuhan itu bisa muncul dalam diri saya ketika seorang dokter mengatakan bahwa ibu, anaknya mau dioperasi hari ini atau tidak. Ya, karena pendarahan di otak yang semakin lama semakin parah, membuat dia tidak sadar dan tingkat kesadaran yang pada waktu itu mulai terus menurun, artinya anak saya sudah ada di ujung maut Bapak Ibu waktu itu. Tetapi justru firman Tuhan ketika saya mengambil sebuah keputusan, itu saya diingatkan tentang Petrus yang berjalan di atas air. Saya diingatkan dengan firman Tuhan itu ketika Petrus berani keluar dari perahunya, dia memiliki iman yang kuat untuk dia bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, Petrus pun bisa berjalan di atas air seperti yang Yesus lakukan. Nah, pada saat saya mendapat sebuah tawaran dari seorang dokter, ini mau dioperasi atau tidak, karena dioperasi pun dokter juga tidak menjamin anak saya menjadi sembuh, tidak dioperasi pun kondisinya juga semakin memburuk. Nah, di situasi yang sulit ini Bapak Ibu, saya hanya diberi waktu 10 menit. Bagaimana saya memutuskan tentang hidup dan matinya, hidup mati anak saya. Dokter pun juga mengatakan, Ibu jangan terlalu berharap kepada saya. Kalau saya berhasil menjalankan operasi untuk anaknya Ibu, berarti anaknya Ibu akan hidup. Tetapi kalau saya sampai gagal ya melakukan operasi, berarti malam ini juga anak Ibu akan berakhir di meja operasi saya. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kalau saya tidak hidup dalam firman Tuhan, saya tidak cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Tetapi waktu Tuhan mengingatkan, Petrus pun bisa berjalan di atas air karena dia punya keberanian untuk melangkah keluar ya dari perahunya ya. Waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya tidak berani mengambil sebuah keputusan, apa yang akan terjadi dengan anak saya? Maka saya sepakat berdoa dengan suami saya, dan waktu itu saya memutuskan untuk mengambil tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter.
Nah, Bapak Ibu, justru firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang pernah kita baca, itu bisa muncul dengan sendirinya pada saat kita dalam tekanan, pada saat kita menghadapi situasi yang sulit. Firman Tuhan itu masih bisa berbicara, ya, masih bisa berbicara dalam kehidupan setiap kita, asal kita mau menghidupi firman Tuhan, ya. Jadi hari ini seberapa kita tahu firman, bukan sekedar kita tahu atau sekedar kita membaca firman Tuhan itu setiap hari Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita dapatkan, walaupun itu sedikit cuman 1 ayat, itu kita praktekkan. Besok kita baca lagi, kita dapat 1 ayat, kita praktekkan. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, kehidupan kita akan dibangun lewat firman Tuhan, lewat kita mempraktekkan firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa menilai diri kita berubah atau tidak, yang bisa menilai itu orang lain. Ya, ketika ada firman, ya, orang itu bisa melihat Kristus itu ada dan nyata dalam kehidupan kita, justru pada saat kita ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan. Nah, apakah kita masih bisa atau siap menghidupi firman Tuhan? Nah, yang dimaksud dengan murid Kristus menghidupi firman itu bagaimana murid-murid Yesus itu berjuang untuk bisa mempraktekkan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, baik tidak baik keadaannya. Suka tidak suka dengan firman Tuhan itu, kalau kita mau mengambil sebuah komitmen menghidupi firman, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berani mengambil keputusan untuk terus hidup di dalam firman Tuhan. Artinya, waktu kita menghidupi firman Tuhan, itu artinya kita sedang menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi orang tertentu, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, maka kita harus cukup untuk memiliki ketaatan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Next, kita akan melihat yang berikutnya. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi di sini jelas dikatakan bahwa Yesus waktu Dia hidup di dunia ini, Dia tidak hanya hidup untuk tubuh jasmaninya, Dia tidak hanya makan untuk kehidupan secara jasmani, tetapi di sini dikatakan kata Yesus kepada mereka, makananku, ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi itu menjadi kebutuhan tertentu, menjadi kebutuhan, menjadi prioritas khusus bagi Yesus, ya, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu, siang hari ini, ya, di saat Bapak Ibu beristirahat atau menikmati istirahat siang hari ini, kita mau belajar untuk hidup bukan untuk tubuh kita secara jasmani. Kita bukan sekedar memberi makan tubuh jasmani kita dengan makanan-makanan yang ada, tetapi kita mau belajar untuk memberi makan roh kita, ya. Jadi hari ini kalau kita mau melihat kehidupan Yesus, kenapa Yesus menjadi orang yang luar biasa? Kenapa Yesus, aktivitas yang dilakukan Yesus itu membawa dampak bagi banyak orang? Karena yang dilakukan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia. Itu artinya kehendak Bapa yang mengutus Yesus ada di dalam dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaan Bapaknya yang ada di surga itu. Nah, hari ini bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu, ya? Apakah hari ini kita cukup mempunyai sebuah keputusan untuk melakukan kehendak Dia? Jadi kalaupun kita hidup hari ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar untuk makan, minum, bekerja, bersenang-senang, ya, bukan sekedar itu. Tetapi kita berusaha untuk mencari apa yang menjadi kehendak Bapa di surga dalam hidup kita. Karena setiap kita, saya percaya, kita diciptakan bukan sebuah kebetulan, ya, bukan kebetulan Tuhan menciptakan kita hari ini, tetapi ada satu rencana, ada satu maksud Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita, yaitu kita harus siap untuk diutus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Next.
Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid sejati? Yang kedua adalah menghasilkan buah. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 8 ya, di situ dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, bukan kita hari ini bukan sekedar hidup ya, tapi kita mau hidup dan menghasilkan buah. Ya, jadi yang menjadi kerinduan Bapak di surga adalah ketika kita bisa berbuah banyak. Dan ketika buah kita banyak, kita baru bisa dikatakan kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah cerita dalam Alkitab ya, ketika Yesus dalam sebuah perjalanan dia merasa lapar, lalu dia melihat sebuah pohon ara di sekitar situ yang Yesus bisa lihat ya. Kemudian Yesus menghampiri pohon ara itu dan ternyata ketika Yesus ada di sekitar pohon ara itu, dia melihat barangkali ada sesuatu yang bisa dia ambil untuk mengatasi rasa laparnya. Nah, Bapak Ibu, kalau orang merasa lapar berarti kan dia butuh makan. Nah, ternyata waktu Yesus menghampiri pohon ara itu, ternyata tidak ada satu buah pun yang bisa Yesus peroleh dari pohon itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, pohon ara itu Tuhan mengatakan bahwa jangan ada seorang pun yang akan menikmati buah dari pohonmu. Nah, ketika ada perkataan Yesus yang seperti itu, murid-muridnya sempat bertanya, kenapa Tuhan mengutuk pohon ara itu? Padahal Bapak Ibu, kalau kita belajar dari cerita itu, kita melihat bahwa pada saat Yesus membutuhkan buah ara itu, ternyata waktu itu tidak sedang musim pohon ara, maksudnya tidak sedang musimnya pohon itu menghasilkan buah. Bukan waktunya dia menghasilkan buah. Nah, tetapi waktu Yesus membutuhkan sesuatu yang mendesak, yang mendadak. Nah, kita membayangkan apakah pohon kehidupan kita itu bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan Yesus gitu ya Bapak Ibu. Jadi waktu saya membaca cerita Alkitab tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus itu, saya sempat berpikir masa waktu itu Tuhan tidak tahu kalau pohon itu tidak sedang waktunya untuk berbuah. Itu pun tidak waktunya pun itu bukan menjadi alasan, bukan menjadi sesuatu yang mengubah keputusan Tuhan untuk tidak mengutuk pohon itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau saya melihat pada saat Tuhan membutuhkan kita, apakah kita bersedia? Apakah kita cukup mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan Yesus? Nah, ternyata ketika pohon ini tidak bisa memenuhi apa yang menjadi harapan Yesus. Nah, waktu Yesus menghampiri pohon itu, Yesus berharap dia menemukan sesuatu yang bisa mengatasi rasa laparnya. Tetapi karena tidak didapatkan dari pohon itu, buah dari pohon itu, maka pohon itu dikutuk Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya membayangkan atau saya berpikir bahwa waduh, kalau hidup saya tidak menjadi berkat, hidup saya tidak menghasilkan buah, apa yang akan saya berikan kelak ketika saya dipanggil oleh Tuhan. Ketika Tuhan menghampiri pohon kehidupan saya dan Tuhan tidak mendapatkan sesuatu dari hidup saya. Nah, makanya hari ini jangan menyia-nyiakan waktu yang ada Bapak Ibu. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan ya setiap hari itu adalah sebuah kesempatan. Nah, keputusan ada di tangan kita masing-masing hari ini. Apakah kita mau terus berbuah untuk Tuhan atau kita hanya cukup untuk hidup dan menunggu sampai kita tutup usia atau hanya itu. Nah, hari ini menjadi keputusan buat saya secara pribadi Bapak Ibu ketika saya bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya orang yang tidak bisa hanya tinggal diam. Ya, saya dalam situasi sulit hari ini pun saya masih terus bergerak ya untuk tetap menghasilkan buah dari setiap kesulitan hidup, dari setiap apa yang saya alami hari ini. Adakah buah yang bisa saya hasilkan dari setiap musim hidup saya? Ya, ada kalanya Tuhan izinkan proses itu terjadi. Itu sesungguhnya untuk menghasilkan buah. Kita dipaksa dengan setiap masalah, dengan setiap tekanan yang ada itu untuk kita bisa berbuah. Ya. Next, kita lihat buah seperti apa yang diinginkan oleh Yesus dalam kehidupan
kita ya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini buahnya. Jadi bukan sekedar buah yang musiman. Buah ini harus terus ada ketika Yesus membutuhkan, ketika Yesus memerlukan buah itu, kita harus siap untuk memberikannya. Ini tidak diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Tetapi buah roh itu adalah buah dari setiap proses ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mengiring Yesus. Nah, adakah buah yang kita hasilkan? Ya, Bapak Ibu, jujur saya menjadi orang Kristen sejak di dalam kandungan mama saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sudah ada buah roh itu dalam hidup saya? Ya, saya bertobat baru tahun 2010, Bapak Ibu. Belum lama saya bertobat ini. Ketika saya bertobat, saya membaca ayat ini seperti ada sebuah teguran yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kamu menjadi orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, sudah sekian lamanya. Tetapi apakah kamu memiliki kasih? Apakah kamu memiliki sukacita ketika tekanan persoalan datang dalam hidupmu? Apakah engkau seorang pendamai atau apakah engkau seorang yang bisa mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain juga bagi dirimu sendiri? Apakah engkau cukup sabar dalam menghadapi segala sesuatu? Apakah engkau bisa bermurah hati ketika engkau dalam kekurangan? Apakah engkau tetap menjadi orang yang baik, setia, lemah lembut, memiliki penguasaan diri yang benar? Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mengkoreksi diri saya sendiri. Ketika Tuhan memproses hidup saya sampai detik ini, saya merasakan ada beberapa buah roh, walaupun belum sempurna, Bapak Ibu. Tetapi itu sudah saya hasilkan ya, mungkin itu masih kecil buahnya, mungkin belum matang benar ya. Tapi itu sudah ada dalam hidup saya. Justru pada saat ada persoalan, justru pada saat saya mengalami situasi sulit, ketika saya menghidupi firman Tuhan itu, justru disitulah saya bisa menghasilkan buah roh. Pada saat saya mengalami anak saya harus ada di ujung maut lewat kecelakaan itu, saya bisa menghasilkan buah roh tentang damai sejahtera itu. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, jujur kecelakaan itu terjadi justru pada saat saya ada pelayanan di kota Jember. Nah, kalau saya tidak menghidupi firman Tuhan, Bapak Ibu, mungkin saya akan kecewa dengan Tuhan. Tuhan, saya ke Jember ini melakukan sebuah pelayanan. Kenapa Tuhan izinkan kecelakaan untuk anak saya? Harusnya secara manusia, kalau saya pelayanan, yang saya harapkan Tuhan memproteksi keluarga saya, memproteksi pekerjaan saya. Tetapi justru ada kalanya lewat pelayanan ini Tuhan menguji saya. Ada kalanya saya pelayanan, pegawai saya ditipu orang, digendam sama orang. Itu pernah Bapak Ibu, dihipnotis sampai uangnya hilang. Nah, apakah saya masih mau tetap melekat, mau tetap tinggal di dalam setiap keputusan yang Tuhan buat dalam hidup saya? Kalau saya tidak memutuskan untuk hidup dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, mungkin saya hari ini sudah tidak menjadi orang Kristen lah. Buat apa? Saya mungkin bisa merasa seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi justru lewat masalah yang berat menurut saya, yang saya hadapi, Bapak Ibu. Ya, di situ ada buah yang namanya damai sejahtera itu bisa tinggal dalam hati saya. Ya, jujur saya juga bukan orang yang sabar secara karakter saya, Bapak Ibu, tapi justru dalam situasi hari ini Tuhan menuntut kesabaran saya. Tentang apa, Bapak Ibu? Tentang waktu. Jujur sesungguhnya Tuhan itu bisa kok menolong saya kapanpun. Tetapi kenapa sampai berjalan beberapa tahun ini ya Tuhan juga belum menunjukkan pertolongannya. Nah, ini Tuhan menguji untuk saya bisa menghasilkan buah kesabaran. Nah, yang dimaksud kesabaran di sini bukan saja kita bukan orang yang mudah marah, tidak gampang tersinggung, itu namanya orang sabar, bukan Bapak Ibu.
Tetapi yang dimaksud kesabaran di sini adalah bisa menerima situasi sulit tanpa memberi batas waktu kepada Tuhan untuk mengubahnya. Itulah orang yang sabar. Itu yang dikehendaki Tuhan dari buah roh yang ingin saya hasilkan dari hidup saya. Kesabaran. Tidak menuntut Tuhan untuk mengubah segala sesuatu itu instan. Ya, tidak ada segala sesuatu proses ini instan. Ketika terjadi terus Tuhan langsung secepat membalik telapak ke tangan mengubah hidup kita, mengubah keadaan seperti yang kita inginkan. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi kesabaran di sini kita diperhadapkan dengan waktu. Kita diizinkan untuk menderita sekian waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Tidak memberi batas waktu kepada Tuhan untuk mengubah segala sesuatunya itu menurut keinginan kita. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mungkin menghadapi proses, mungkin kita sempat bertanya, sepertinya Tuhan kok diam saja ya, sepertinya Tuhan kok tidak menjawab doa saya ya. Nah, di situ sesungguhnya Tuhan sedang ingin menumbuhkan buah kesabaran itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kemurahan ya. Justru di saat saya merasa kurang, setiap hari saya diperhadapkan dengan orang-orang yang kekurangan, Bapak Ibu, bukan diperhadapkan dengan orang-orang yang punya duit banyak, tetapi justru lewat kesulitan yang hari ini saya alami, saya setiap hari diperhadapkan dengan orang yang memerlukan uluran tangan saya untuk saya tolong, Bapak Ibu. Nah, justru di situ, lewat proses ini saya belajar, oh ternyata Tuhan sedang ngajari saya untuk bagaimana saya bisa murah hati kepada orang, bagaimana saya belajar memberi. Ya, kalau saya mau flashback kehidupan saya yang lalu, Bapak Ibu, yang lama dulu sebelum saya mengalami pertobatan, kok jangankan memberi kepada orang ya. Saya pernah naik becak itu ya Bapak Ibu. Saya tidak malu saksikan ini ya karena ini hidup saya yang lama. Dulu pernah seorang tukang becak itu minta tambah gitu loh. Waktu saya naik becak dulu waktu itu ongkosnya masih 5.000. Nah, si bapak becak ini bilang, "Bu, bisa ditambah 1.000." Ternyata rumahnya ibu ini agak jauh, tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Uang 1.000 itu saya bisa marah-marah loh Bapak Ibu dengan tukang becak itu. Tadi kan Bapak bilang 5.000, ya 5.000 nggak usah minta tambah loh. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Saya kalau ingat hidup saya yang lama itu rasanya pengen tertawa ya Bapak Ibu. Kok bisa ya uang 1.000 itu sampai marah-marah sebegitunya gitu ya. Apakah kemarahan itu bisa ditukar dengan uang 1.000 itu gitu ya. Jadi hidup saya yang lama bukan orang yang mudah memberi Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang itu pahit, pelit ya seperti itu. Jadi hidup saya tertuju semuanya untuk saya gitu. Saya enggak pernah mengerti. Biar orang lain mengalami kekurangan, mengalami kesulitan, saya enggak pernah peduli. Ya itu salahmu sendiri gitu. Kenapa kamu mau hidup seperti itu? Ya, dulu saya orangnya seperti itu Bapak Ibu, tetapi justru lewat masalah yang saya hadapi hari ini, saya harus bermurah hati bukan hanya dengan uang, tapi dengan waktu ya. Kalau situasi sulit hari ini, saya mau hitung-hitungan masalah waktu dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, jujur kalau saya melakukan live streaming seperti ini juga waktu, ya kan? Kalau semuanya dihitung waktu, time is money kayak gitu ya. Ya, mungkin Tuhan akan lebih lagi ya, akan mendidik saya bagaimana caranya Tuhan untuk saya bisa bermurah hati gitu ya. Karena saya merasa kalau bermurah hati itu mesti pakai duit. Dulu tuh kan seperti itu saya berpikir. Ternyata sampai ke sini nih dengan pertobatan saya ya Bapak Ibu, walaupun belum sempurna, saya belajar untuk bermurah hati dalam hal memberikan waktu saya. Jadi bermurah hati itu enggak nunggu kaya Bapak Ibu. Enggak nunggu harus punya uang bermiliar-miliar seperti itu, tidak. Ya. Tapi seberapa banyak kita mau bermurah hati kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, hari ini pagi ini saya live streaming ya di sini. Kemudian nanti jam 1 siang saya harus melakukan perjalanan ke daerah Kesamben. Ya, itu daerah Blitar yang masih terus ya Bapak Ibu, perjalanan dari Kediri, kalau saya menempuh perjalanan ke Kesamben itu memakan waktu antara 2,5 jam sampai 3 jam itu kalau lancar ya. Untuk saya melakukan sebuah pemuritan wanita di
gereja Kalam Kudus di Kesamben. Nah, itu juga waktu yang saya korbankan. Saya harus bermurah hati. Nah, kalau saya dipulihkan sebagai seorang wanita, nah tugas saya hari ini, apa yang saya alami bersama Tuhan, saya rindu itu saya bagikan untuk para wanita yang lainnya. Itu cara saya ya untuk bermurah hati. Kalau uang yang banyak, emas perak itu tidak ada pada saya hari ini. Tapi hari ini saya bisa bermurah hati dalam hal memberikan waktu saya ya untuk orang lain ya. Kebaikan. Ya, kebaikan saya juga belajar memilih bisa berbuat baik sebatas yang bisa saya lakukan, saya kerjakan. Ya, memiliki kesetiaan. Ya, mendampingi suami ini juga butuh kesetiaan Bapak Ibu. Kalau suami duitnya lagi banyak bisa setia itu tidak heran ya. Jadi pada saat suami tidak punya apa-apa, pada saat suami kita mungkin mengalami kegagalan. Nah, di sini Tuhan sedang memproses saya untuk bagaimana saya bisa menghasilkan buah roh tentang kesetiaan. Ya, jadi kita harus berespon positif. Jangan takut dengan semua proses, Bapak Ibu. Karena semua proses itu apa yang Tuhan kerjakan itu selalu mendatangkan kebaikan. Justru pada saat situasi yang sulit ini saya diajari Tuhan untuk tetap setia kepada suami saya yang sah dan satu-satunya itu. Walaupun hari ini mungkin bisa dikatakan secara pekerjaan gagal ya dia sedang mengalami pilot dan sebagainya. Tetapi saya sebagai seorang istri, Tuhan sedang mendidik saya, Tuhan sedang mengajari saya untuk saya bisa bagaimana bisa tetap setia ya mendampingi suami saya. Jadi sebuah proses yang saya alami hari ini bukan hanya saya menyalahkan suami saya, tetapi Tuhan juga sedang mendidik saya untuk bagaimana saya memiliki kesetiaan dengan kondisi suami saya hari ini ya mungkin suami saya uangnya tidak sebanyak dulu gitu ya, apakah saya masih bisa tetap setia ya dengan suami saya. Ternyata hari ini saya memilih untuk tetap setia Bapak Ibu ya, karena hanya dia, sudah tidak ada yang lain dalam hidup saya aja, cuman satu itu yang saya cintai, yang saya kasih ya, dan saya memiliki sebuah kebahagiaan apabila saya bisa hidup bersama-sama ya. Sampai suami saya pernah suatu saat mengatakan bahwa aku sudah tidak punya apa-apa, apa kamu masih tetap setia gitu ya. Sampai suami saya pernah mengatakan seperti itu. Nah, karena bahagia saya itu justru ketika bersama-sama dengan dia ya. Ada duit, tidak ada duit ya. Saya kalau bersama dengan suami saya itu saya merasa bahagia Bapak Ibu. Jadi uang itu bukan menjadi ukuran buat saya untuk saya bisa merasa bahagia. Tapi karena kebersamaan itulah itu yang membuat saya bisa berbahagia ya. Mungkin ini tidak semuanya sudah saya kuasai atau saya miliki Bapak Ibu. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini ada setiap kali setiap saat ada ujiannya tersendiri yang sampai hari ini masih saya pergumulkan tentang kelemah lembutan. Saya orangnya tidak bisa lemah lembut, tidak bisa apa ya, maunya itu cepet-cepet ya, apa-apa tuh cepet diselesaikan, maunya apa-apa itu segera gitu ya. Tetapi Tuhan mengajari saya tetap lemah lembut ya, memiliki roh yang tentram ya, memiliki roh yang lemah lembut, hatinya mudah dibentuk gitu ya. Jadi orang yang mau bisa melepaskan hak seperti itu Tuhan ajari dalam hidup saya justru pada saat keadaan yang sulit, keadaan yang apa ya, terus berproses ya. Jadi tidak bisa instan. Kemudian penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini yang sampai hari ini saya perjuangkan Bapak Ibu. Saya belum sepenuhnya memiliki tentang penguasaan diri ini. Belum sempurna ya. Kadang masih sudah bisa menguasai, kadang-kadang juga masih bisa terpancing ya, khususnya tentang apa ya, kemarahan ya. Kemarahan itu kadang-kadang kalau tidak salah terus disalahkan. Nah, ini bawaannya kadang marah Bapak Ibu. Nah, ini membutuhkan sebuah penguasaan diri yang Tuhan izinkan setiap orang bertemu dengan saya. Saya tidak salah disalahkan. Nah, apakah saya masih bisa menguasai diri? Apakah saya masih bisa kontrol diri gitu ya. Banyak orang bilang loh, kalau nggak salah disalahkan ya bener dong kalau marah. Nah, kalau orang yang bisa menguasai diri, meskipun tidak salah disalahkan, orang itu
bisa tetap berespon benar. Itu yang benar seperti itu Bapak Ibu ya. Itu orang yang bisa atau yang sudah memiliki penguasaan diri. Nah, kalau belum ya kita sama-sama berproses ya. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Jadi 9 buah roh inilah yang harus terus kita perjuangkan supaya kelak ketika Tuhan mendekati kita, mendatangi pohon kehidupan kita, Tuhan membutuhkan buah dari hidup kita bisa memberikan untuk Tuhan. Next. Yang berikutnya, buah apa yang kita hasilkan? Nah, ternyata di sini saya mencatat buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 dikatakan bahwa jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, ini cocok sekali dengan kehidupan saya, Bapak Ibu. Saya orangnya saya memiliki karakter orangnya itu bukan orang yang mudah mengampuni. Nah, ternyata Tuhan bentuk lewat proses supaya saya bisa menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan saya ya. Pernah suatu saat diizinkan ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga saya. Nah, disitulah ada satu buah pertobatan di mana saya harus bisa mengasihi orang yang pernah menyakiti saya. Saya harus mengasihi orang yang pernah melukai saya. Nah, ini adalah buah yang saya hasilkan sesuai dengan pertobatan saya. Ya, kalau saya tidak bertobat hari ini Bapak Ibu, mungkin saya juga tidak bisa menghasilkan buah dari pertobatan dalam hidup saya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua orang bertobat itu tidak bisa sama ya. Semua orang bertobat lewat caranya Tuhan masing-masing, bagaimana Tuhan memanggil kita untuk membawa sebuah pertobatan. Ya, kalau dulu saya tidak mudah mengampuni, justru Tuhan ngajari saya dengan kehadiran orang yang tidak saya senangi, orang yang pernah mengecewakan saya, dan itu teman saya sendiri. Ya, bagaimana saya harus menghasilkan buah pertobatan ya? Saya harus mengampuni, saya harus mengasihi orang itu. Jadi di sini di Matius 3 ayat 8, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Di mana Tuhan memerintahkan saya. Mungkin kalau orang mengkhotbahi saya sampai ratusan kali, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin saya tidak akan memaafkan. Tapi kalau Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk saya harus mengasihi orang itu. Nah, makanya di situ ya, saya lewat peristiwa itu saya menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan saya. Next. Yang berikutnya buah ucapan syukur ya Bapak Ibu. Berikutnya yang harus kita hasilkan dari hidup kita buah ucapan syukur dalam Ibrani 13 ayat 15. Di situ dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, jadi ini menjadi keputusan kita bersama. Pada saat situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, ya, masalah yang berat, ya, apakah mulut kita masih bisa memuliakan namanya lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, mengucap syukur itu artinya itu tidak artinya itu setuju dengan setiap keputusan Tuhan. Itu orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang setuju dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Ya, jadi kalau kita sudah setuju dengan Tuhan, dengan proses yang ada, pasti mulut kita, bibir kita itu bisa memuliakan nama Tuhan ya dengan dengan ucapan syukur. Kita bisa berterima kasih. Terima kasih Tuhan kalau hari ini saya bisa ada sebagaimana saya ada. Itu karena semata-mata karena kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Ya, makanya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, buah ucapan syukur ini penting Bapak Ibu. Untuk kita bisa bersyukur, kita terlebih dulu harus ya tinggal dalam firman-Nya. Kita harus terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bersyukur. Pernah satu titik tertentu Bapak Ibu ya, ketika penghakiman itu datang dalam hidup saya, ya hampir-hampir Bapak Ibu ya, hampir-hampir saya lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Di masa yang sulit ini Bapak Ibu,
ketika saya harus mengalami kepailitan, ada seorang yang menelpon saya dan berkata bahwa kamu itu nggak usah ngambil bagian pelayanan, kamu nggak usah menjadi pembicara seperti itu. Sebab kamu sendiri hari ini juga mengalami kesulitan yang kamu sendiri nggak bisa selesaikan. Ngapain kamu harus berkhotbah untuk orang lain? Di situ saya pernah merasa down, Bapak Ibu. Ketika kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang tidak saya harapkan itu datang dalam hidup saya, mampir di telinga saya, Bapak Ibu. Saya hampir saja membatalkan, ya, membatalkan semua pelayanan, semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya. Tetapi justru di situ Tuhan katakan bahwa kamu harus bersyukur, ya. Kalau kamu ada hari ini itu karena aku baik sama kamu. Apa tidak ada kebaikan yang Tuhan terima, yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk kamu bagikan kepada orang lain. Ya, jadi Tuhan sempat menegur saya bahwa sudah banyak kebaikan yang kau terima. Apa kamu nggak bisa bersyukur hari ini dengan semua kebaikanku? Kalau anakmu pun sampai hari ini ya masih hidup. Anak saya yang kecelakaan tadi itu Bapak Ibu, hari ini dia hidup, padahal pada awalnya setelah selesai dioperasi ya, dia mengalami yang namanya seperti orang yang kehilangan memori. Jadi umur 13 tahun itu dia lupa dengan huruf, lupa dengan angka. Hilang semuanya ketika otaknya selesai dioperasi itu seperti terhapus semuanya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau dia bisa menjadi orang yang bisa dikatakan 99, sekian dia normal, Bapak Ibu. Dari orang yang awalnya ketika dia sembuh itu dia lumpuh, dia bisu, enggak bisa ngomong, dia orang yang lupa semuanya dengan huruf. Kalau hari ini dengan berjalannya waktu dari tahun 2016 sampai tahun 2025, Bapak Ibu, saya bisa hidup bersama-sama dengan anak saya, ya. Itu sungguh Bapak Ibu, saya punya uang miliaran pun saya enggak bisa memperjuangkan nyawa anak saya waktu itu. Justru disitulah Bapak Ibu, saya melihat kebaikan Tuhan, ya. Saya menerima semua kebaikan Tuhan. Apa alasan bagi saya untuk saya tidak bersyukur, Bapak Ibu? Kalau saya mendengarkan apa yang orang katakan tentang hidup saya hari ini, mungkin hari ini saya enggak ada di pelayanan, Bapak Ibu. Tapi karena saya tiap hari ya, saya melihat anak saya, itu seperti saya melihat kebaikan Tuhan. Seperti setiap hari saya diingatkan itu loh, aku itu baik sama kamu. Kalau anakmu itu masih ada hari ini bersama-sama dengan kamu, itu karena aku baik sama kamu. Itu bukan hasil keras dokter, bukan kerja keras dokter waktu itu yang mengoperasi anakmu, tapi itu semata-mata karena kebaikanku. Ya, Tuhan katakan seperti itu Bapak Ibu. Yang ada waktu itu saya hanya menangis ketika saya akan cancel semua jadwal pelayanan saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lupa bersyukur. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan sempat tegur saya itu, apa kamu nggak bisa berterima kasih dengan aku, kepadaku lewat kebaikan yang sudah banyak kamu terima itu. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini saya masih ada, anak saya ada ya, suami saya ada, semuanya baik-baik saja. Itu saya harus wajib hukumnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Next, yang berikutnya, buah apa yang akan dihasilkan oleh seorang murid sejati? Yang berikutnya adalah buah jiwa-jiwa. Ya, di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu semua. Dia akan memberikan kuasa, memberikan otoritas ya ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita. Ya.
kita dimampukan untuk menjadi saksinya Tuhan. Jadi menjadi saksi itu tidak yang orang katakan, Tuhan itu baik loh katanya Bapak A itu misalnya seperti itu. Tapi kita sendiri harus mengalami Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan Tuhan baik, apakah kita pernah mengalami kebaikan Tuhan? Nah, hari ini saya mengatakan Tuhan itu baik pol ya, oleh orang Kediri katakan seperti itu, pol baiknya itu. Ya, karena saya pernah mengalami, karena saya pernah merasakan kebaikan Tuhan itu. Makanya hari ini kalau saya mau menjadi saksinya Tuhan, ya, saya saksi hidup bahwa Tuhan itu baik. Ya, terbukti lewat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan atas hidup anak saya sampai hari ini. Ya, dari umur 13 waktu kecelakaan, sekarang anak saya sudah berumur 22 tahun, Bapak Ibu. Bisa dikatakan dia normal, bisa berhitung, ya, bisa membantu di pekerjaan saya, bisa nyetir mobil kemana-mana loh. Itu kebaikan Tuhan. Makanya saya mau menyaksikan, itu bukan katanya orang. Katanya orang Tuhan itu baik loh. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi saya menerima, saya merasakan, saya mengalami kebaikan Tuhan. Makanya saya mau ya menghasilkan buah jiwa-jiwa itu. Dengan cara saya menjadi saksi. Saksi dari apa Bapak Ibu? Saksi dari kebaikan Tuhan itu sendiri. Dimulai dari mana? Dari kota saya. Dari keluarga saya ke kota saya, ya Bapak Ibu, sampai Tuhan bawa saya ya ke kota-kota yang lain, ya, ke pulau-pulau yang lain, ya. Nah, kalau ke ujung bumi ini yang belum Bapak Ibu ya. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan sudah pernah ya sampai ke di desa-desa, di kota-kota ya, di pulau-pulau ya, itu sudah saya kerjakan ya. Kalau sampai ke ujung bumi ini yang belum Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya suatu saat Tuhan akan bawa saya untuk saya bisa membawa jiwa-jiwa, menghasilkan buah jiwa-jiwa ya. Menjadikan semua orang yang saya jumpai itu murid Kristus, bukan murid saya Bapak Ibu. Ya, menjadikan orang itu bukan menjadi muridnya saya, bukan, tetapi setiap orang yang saya jumpai, saya bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik itu lewat apa ya Bapak Ibu? Lewat kesaksian hidup saya secara pribadi. Saya bisa membawa orang itu berjumpa dengan Kristus. Saya bisa membawa orang itu mengalami sebuah pertobatan. Ya. Buah jiwa-jiwa. Next, yang berikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid sejati? Yang ketiga adalah melayani. Ya. Melayani di sini ya di dalam Matius 20 ayat 26 sampai yang ke-28 ya. Di situ dikatakan tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, ayat yang ke-27 dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi ternyata ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan, dalam melayani Bapak Ibu, itu artinya kita bukan memposisikan diri berada di atas, ya, tetapi di sini dikatakan untuk menjadi besar, ya, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, menjadi pelayan itu artinya sama dengan menjadi seorang hamba. Ya, Bapak Ibu, dalam hal pelayanan ya, sekalipun ya secara struktur mungkin kita berada di posisi atas menjadi pemimpin ya, misalkan menjadi pemimpin di sebuah gereja ya, tapi kalau kita mau belajar dari kehidupan Yesus dalam hal melayani ya, Yesus tidak memposisikan dirinya waktu itu berada di atas, tetapi Yesus memposisikan dirinya menjadi seorang hamba. Bapak Ibu, yang perlu diketahui bahwa seorang hamba itu tidak berhak atas hidupnya, tidak berhak atas dirinya.
Bahkan yang lebih parah, seorang hamba itu tidak layak untuk mendapat ucapan terima kasih. Jadi jangan merasa bangga ketika kita melayani, terus kita berkhotbah, banyak orang terima kasih ya buat khotbahnya, terus kita merasa bangga ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita jatuh dengan pujian yang kita terima. Karena hamba itu tidak layak untuk mendapat pujian. Ya. Mendapatkan ucapan terima kasih saja tidak layak, apalagi menerima pujian. Kalau kita hebat, kita bisa kuat, kita bisa ada seperti sekarang, itu bukan karena kita. Itu semua karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah, makanya kita mau belajar ya, menjadi dari teladan Yesus dalam hal melayani ya. Kalau kita belajar dari Yesus, dia membasuh kaki murid-muridnya, itu menjadi keteladanan buat kita. Yesus nggak hanya ngomong saja, tetapi dia buktikan lewat pelayanan yang dilakukan, lewat aktivitas yang dia kerjakan setiap hari. Ya, Yesus itu memberikan teladan yang sejati buat kita. Ya, dia bisa melakukan pekerjaan seorang hamba. Padahal dia seorang Tuhan, seorang Yesus anak Allah, tapi dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa lewat setiap pelayanan yang Yesus kerjakan. Ya. Jadi teladan yang sesungguhnya adalah Yesus, Bapak Ibu. Teladan memiliki hati hamba, itu kita wajib belajar apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi sekalipun kita mengambil bagian dalam pelayanan, ya, kita dijadikan misalkan pengkhotbah, pembicara, jangan sampai ya, pujian-pujian itu bisa menjatuhkan hidup kita, mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Karena pujian ini sangat rentan, Bapak Ibu ya. Kalau dalam hal pelayanan, jangan merasa bangga kalau kita dipuji sama orang. Ya. Kita bisa berkhotbah, ya. Kita bisa menjadi pembicara. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi seorang hamba itu tidak layak untuk mendapat pujian. Bahkan seorang hamba tidak layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Ya, hamba tidak berhak atas dirinya. Jadi yang menjadi kebanggaan seorang hamba itu adalah tuannya, bukan dirinya. Nah, ayat 28 Yesus memberikan teladan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak hanya sekedar melayani Bapak Ibu, ya, tapi dia juga mau memberikan nyawanya. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita diutus kadang kita menolak. Aku nggak bisa, yang lain dulu saja. Jangan aku belum mampu, aku nggak bisa. Ya. Yesus aja datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Kita diminta dalam pelayanan aja, kita belum diminta untuk sampai mati, sampai memberikan nyawa kita, Bapak. Tapi Yesus dalam hal melayani, ya, dia ini sampai memberikan nyawanya. Dia tidak salah, disalahkan, ya. Tapi Yesus melakukan kehendak Bapa. Dia taat sampai mati di atas kayu salib, ya. Itu teladan yang bisa kita ambil dari pelayanan Yesus, ya. Makanya kalau dia dikatakan sebagai Tuhan, itu memang sudah selayaknya, Bapak Ibu. Ya. Memang dia ini adalah Tuhan Yesus juru selamat setiap kita. Karena kita banyak belajar dari kehidupan Yesus yang sangat luar biasa. Itu yang patut kita teladani sebagai orang-orang percaya. Nah, di ayat yang terakhir ini Bapak Ibu, next di Yesaya 6 ayat yang ke-8 ya. Di situ dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, bagaimana orang bisa mendengarkan kabar baik kalau tidak ada orang yang diutus, ya. Jadi hari ini kalau Tuhan menjadikan kita orang tertentu, menjadikan murid tertentu bagi Tuhan,
kita harus siap untuk diutus Bapak Ibu. Kemanapun Tuhan utus. Ya, saya berpikir atau berpendapat bahwa orang yang meminta saya untuk melayani, itu artinya Tuhan mengutus saya lewat orang yang meminta saya untuk melayani. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu diperintahkan, Bapak Ibu diminta untuk melayani, itu artinya Tuhan sedang mengutus Bapak Ibu melalui orang tertentu, ya. Jadi jangan pernah ditolak kalau kita diutus oleh Tuhan. Karena di sini Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus? Nah, kalau bukan kita siapa Bapak Ibu? Ya. Kalau kita pun tidak mau, ya, jangan merasa bahwa Tuhan itu butuh banget sama kita, Bapak Ibu. Tuhan juga bisa mengubah batu menjadi orang, itu juga bisa kalau kita tidak mau. Ya, jadi kalau hari ini kita bisa melayani, itu sebuah kehormatan, ya, sebuah anugerah kehormatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita dipilih? Ya, karena Tuhan itu tertarik dengan hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi saksinya yang bisa diutus kemana-mana, memberitakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan untuk orang lain. Ya, jadi jangan pernah menolak ya setiap tugas, setiap pelayanan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, apapun kondisinya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Tuhan tidak sedang mencari orang yang pintar, Tuhan tidak sedang mencari orang yang kaya, ya. Tuhan tidak sedang mencari orang yang berpendidikan tinggi, berprestasi. Ya, yang Bapak Ibu perlu ketahui, Tuhan sedang mencari orang yang mau, ya. Bukan orang yang bisa, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Ya. Mau dulu aja Bapak Ibu, nanti kasih karunia itu akan ditambahkan. Ya, dulu awalnya saya juga berpikir bahwa waduh aku diminta untuk menjadi penanggung jawab di kegerakan wanita bijak untuk Jawa Timur, apakah aku mampu ya menjadi pemimpinnya. Tetapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, saya mengemban tugas itu 7 tahun lamanya. Tuhan memperlengkapi saya, Tuhan memampukan saya. Ya. Sekolah saya ini hanya S3 Bapak Ibu, SD, SMP, SMA. Bukan orang yang berpendidikan tinggi saya ini. Dan hari ini pun bisa dikatakan saya juga bukan orang yang kaya. Ya. Tapi asal kita mau katakan ini aku, utuslah aku. Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan memperlengkapi kita. Saya dulu juga orang yang nggak percaya diri Bapak Ibu. Saya orang yang nggak pandai berbicara. Tapi hari ini kalau saya diberi waktu 45 menit, sekarang ini sudah 58 menit Bapak Ibu saya berbicara. Artinya Tuhan menambahkan kapasitas itu kalau kita mau mengerjakannya. Katakan mau saja dulu sama Tuhan. Wes, enggak usah dipikir panjang Bapak Ibu. Siap Tuhan, saya siap untuk diutusnya. Kalau kita sudah mengatakan utuslah aku siap ya. Tuhan akan pakai hidup kita. Lah kalau kita enggak pernah mengatakan utuslah aku siap ya. Kapan lagi kalau ada kesempatan selalu ditolak. Disuruh ini ditolak, disuruh itu ditolak. Ya, kapan lagi Bapak Ibu kita merelakan diri kita untuk diutus dan dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Ya. Jadi Bapak Ibu itu yang bisa saya bagikan ya karena waktu. Jadi saya ingin menutup perjumpaan kita siang hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman hidup saya ya, bersama Tuhan itu bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya enggak berharap Bapak Ibu harus mengalami seperti yang saya alami dulu baru bertobat, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi saya yakin, saya percaya semua orang dipanggil, diutus itu sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Saya akan mengakhiri perjumpaan kita siang hari ini. Semoga dengan waktu-waktu yang ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu ya, kita semua bisa tetap berkomitmen untuk terus menjadi murid sejati. Murid yang terus hidup dalam firman ya. Murid yang selalu menghasilkan buah. Murid yang selalu melayani.
ya dimanapun kita berada Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, sekalipun itu merupakan teguran ataupun merupakan peneguhan buat setiap kami yang ada di masing-masing tempat. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak ada yang percuma, firman Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan termeterai dalam kehidupan kami dari apa yang kami dengar siang hari ini, biarlah itu boleh membawa berkat dan memperbaharui cara berpikir kami, cara pandang kami, bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Engkau harus hidup. Dan biarlah siang hari ini firman itu boleh termeterai dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami mau belajar untuk menghidupi, mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu, bukan sekedar mendengar, tetapi hari ini kami sadar kami harus praktek. Yang penting prakteknya. Kami percaya kalau kita semua mau mengatakan bahwa aku mau Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami, Engkau akan memberikan kami kemampuan untuk kami bisa terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.